الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Fatwa. Acara selanjutnya yaitu ceramah sekaligus pembacaan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak kami Ustadz Ismail Daulay. Kepada Pak Mahir dipersilakan. Doanya nanti Pak Yasrianto doanya. Doa Pak Yasrianto. Tuan Syekh Ismail. Nampaknya Bu? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau Jing, Jeng, Jeng, bawa kak. Jeng, buku Jeng. Tak nyok buah lontong tu masak kak. Masalah. Tak siap. Masalah. Tidak nampak rasanya masih apa poriko kosong kurang semangat kan. Masalah kurang apa. Kau tidak makan. Bilang jadi ya. Kalau kami sebenarnya kalau sidik paling godang seru jadi kan jalan makan tapi kayak imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah godang suara kak, jadi namanya pakai lontong itu. Lagi acara balik lalai kan bisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati abang-abang kami semua, kakak-kakak kami semua, terkhusus sahibul hajah, tuan rumah yang kami cintai, nenek kami yang kami cintai, ayah kami Haji Fahmi Daulay, ibu kami Kamariah. Jadi memang perlu kami sebutkan karena di Mesir dulu orang-orang bertanya, beasiswa mana? Beasiswa mana? Beasiswa mana? Kata orang kan, orang bilang kami provinsi ini, kami kabupaten ini, kami tidak. Beasiswa mana? Beasiswa kantong ayah. Nah, jadi inilah ayah kami, Haji Fahmi Daulay, yang dari pertama mendidik kami. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan rezeki yang kami pun tak nyangka bisa nyambung sekolah ke Mesir. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa pula kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul keluarga besar warga Daulay di Pasir Pengarayan di malam yang penuh berkah ini,
di hari-hari bulan Zulhijjah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kalau abang-abang dan kakak-kakak menanya apa bahasa Arab yang dibaca tadi, kan itu. Nah, itu memang salawat Nabi. Jadi hal pertama, pintu kita untuk masuk kepada surga itu, pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu, yang paling dokek dengan awak Allah, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Jadi abang-abang kakak pun ada hadis syafaat, hadis tentang syafaat Nabi. Jadi memang kunci awak dokek dengan Rasulullah adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis syafaat itu, kisah tentang syafaat Nabi itu, syafaatul kubra orang kata. Syafaatul kubra, syafaat pada hari kiamat nanti, pada hari akhir nanti. Jadi di Quran awak pernah mendengar yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Ada hari di mana roh semuanya, semua makhluk itu berdiri. La yatakallamun. Tak ada seorang pun yang berani bercakap. Illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk berbicara. Kalau kami tanya siapa orang yang kira-kira? Orang yang Allah Ta'ala izinkan untuk berbicara pada hari itu adalah Rasulullah SAW. Nah, berbicara untuk apa Rasulullah ketika hari itu? Jadi di hadis syafaat ini, manusia pada hari akhir nanti itu berdiri, kepanasan, merasa ketakutan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala murka. Tak ada satu orang pun yang berani meminta ampun kepada Allah pada hari itu. Karena semuanya malu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua manusia ketika itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan manusia, engkau lah orangnya. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala murka. Maka mohonlah kepada Allah agar kami semua diampuni. Berilah syafaat kepada kami ketika itu. Lalu Nabi Adam katakan, hari ini aku tak mampu bantu kalian. Kenapa? Aku malu. Aku pernah Allah Ta'ala keluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala pernah murka dengan aku dikeluarkan dari surga, maka idhab ila ghairi, pergilah kepada yang lain. Lalu manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala pergi kepada Nabi Nuh katakan, hari ini aku pun tak bisa bantu kalian, kata Nabi Nuh. Karena apa? Anakku tak mau beriman kepadaku. Aku malu, anak keluarga aku saja tak mampu aku buat beriman. Macam mana aku mau minta ampun kepada Allah hari ini? Malu aku, keluarga aku sendiri belum selesai, kata Nabi Nuh. Idhab ila ghairi, pergi ke yang lain, kata Nabi Nuh. Pergilah mereka kepada manusia-manusia ini, pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Yang mana kisah Nabi Ibrahim lah dongak kan setiap Idul Adha. Nah, ketika pergi ke Nabi Ibrahim, orang-orang mengatakan Nabi Ibrahim, mohonlah kepada Allah untuk Allah Ta'ala mengampuni kami pada hari ini. Lalu Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku hari ini tak mampu juga membantu kalian. Laqad kadzabtu thalatha kadzabat. Aku pernah berdusta 3 kali. Berdusta pertama, seperti kata Nabi Ibrahim, ketika diajak pergi beribadah pada zaman itu yang menyembah berhala itu, Nabi Ibrahim mengatakan, ini saqim, aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim tak sakit. Lalu ketika Nabi Ibrahim memecahkan patung-patung itu, ketika ditanya, bal fa'alahu kabiruhum hadza, Nabi Ibrahim katakan, ini patung paling besar yang menghancurkan patung-patung kecil itu. Patung mana bisa menghancurkan patung lain, kan itu? Berarti dosa berbohong yang kedua dan berbohong yang selanjutnya. Lalu orang-orang pergi kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa ini memang dakwah beliau itu di Mesir. Kebetulan kami belajar di Mesir. Jadi memang guru-guru awal-awal dulu kalau ke Mesir hati-hati katanya. Kalau baik betul macam Nabi Musa katanya. Tapi kalau dikau kata kawan-kawan yang lain itu kalau dikau degil katanya. Macam Fir'aun lah dikau. Jadi memang di Mesir itu Nabi Musa alaihissalam di situ salah seorang nabi yang paling kuat dihadapkan dengan musuh yang paling kuat yaitu Fir'aun. Jadi jangan disangka Fir'aun ini cuma satu. Fir'aun pada zaman Nabi Musa aja enggak. Fir'aun itu julukan raja yang menguasai Mesir. Itu namanya Fir'aun. Mulai dari yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Ketika zaman Nabi Musa itu dalam sejarah Fir'aun yang paling kuat. Dia yang paling kuat Fir'aun itu. Nah, makanya untuk menghadapi itu diturunkanlah Nabi Musa alaihissalam risalahnya di negara Mesir. Nah, ketika orang datang ke Nabi Musa, ditanya, Nabi Musa, anta kalimullah, engkau orang yang Allah Ta'ala ajak berdiskusi, ajak bicara ketika itu di Tur Saina, di Gunung Sinai, ketika tempatnya di Mesir. Lalu kata Nabi Musa, aku hari ini tak berani juga meminta ampun kepada Allah untuk kalian, karena aku dulu pernah membunuh Bani Israel. Jadi ketika itu membunuh pengikut Fir'aun. Jadi Nabi Musa dari Bani Israel, ada Bani Israel bertengkar dengan salah satu pengikut Fir'aun. Nabi Musa berniat untuk melerai, hanya melerai saja. Tiba-tiba ketika melerai, orang yang dilerai pengikut Fir'aun itu mati. Padahal Nabi Musa cuma menyentuh gini. Saking kuatnya Nabi Musa itu meninggal orang tersebut. Maka dicarilah Nabi Musa oleh Fir'aun ketika itu. Karena ada rasa bersalah di hati, Nabi Musa katakan, aku tak mampu hari ini untuk mohon ampun kepada Allah. Hari ini Allah murka. Izhab ila ghairi, pergilah kepada yang lain. Ini baru mukadimah nih Bang. Nah, pergilah kepada yang lain. Lalu ketika pergi yang lain, pergilah para manusia ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika sampai ke Nabi Isa katakan, aku pun juga tak mampu hari ini membantu kalian, Nabi Isa. Karena apa? Orang-orang para pengikutku telah pergi, telah menyeleweng dari jalur yang sudah aku tetapkan. Aku diutus Allah sebagai Nabi. Aku bukan Tuhan, akan tetapi pengikutku menyembahku. Nah, karena mereka menyembahku, aku ada rasa kurang di hati ini. Malu ingin mohon ampun kepada Allah pada hari ini. Izhab ila ghairi, pergilah ke yang lain. Kira-kira siapa orang terakhir yang akan didatangi itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hari ini Allah Ta'ala murka. Mohonlah kepada Allah agar mengurangi azab kami, agar mengeluarkan dari kami jika ada neraka dikeluarkan. Lalu Rasulullah katakan apa? Ana laha. Pada hari ini Allah Ta'ala akan izinkanku. Baru Rasulullah SAW pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah bersujud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu Muhammad. Sal tu'ta, minta pada hari ini apapun yang kau minta akan aku berikan, kata Allah. Lihat, para nabi yang lain tak ada yang berani. Akan tetapi Rasulullah SAW, beliau demi umat beliau, demi kita ini yang belum pernah berjumpa Rasulullah, beliau rela hari itu menghadap. Kata Allah Ta'ala, angkat kepalamu Muhammad, mintalah kepada aku apa saja, akan kuberikan hari ini. Lalu Rasulullah SAW katakan apa? Ummati, ummati, umatku ya Allah Ta'ala, umatku ya Allah, umatku ya Allah, tolonglah umatku ya Allah. Maka tatkala ketika itu Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengeluarkan dari umat Rasulullah SAW untuk keluar dari neraka. Masuk ke surga, masuk ke surga. Yang amalannya ketimbang tiko, yang kore punya dosonya, dibolehkan amal kebaikannya. Nah, untuk mendapatkan syafaat ini, kita harus mengenal Nabi kita itu. Macam mana orang ada istilah dulu, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, macam mana kita mau sayang kepada Rasulullah, kita tak kenal. Makanya nasihat kami,
Awak yang pokok banyak-banyaklah kita